warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Lokal A2. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan sebuah studi mata kuliah sosial dan sistem dengan judul analogi sistem fisik persamaan diferensial LDB dalam rangkaian listrik vs sistem mekanik. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mulyadi dengan NPM 2440302060, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Arfa Sukale dengan NPM 2440302050. Saya Muhammad Setiawan dengan NPM 2440203043. Perkenalkan, nama saya Rexton Haikal dengan NPM 2440302036. Berikut pendahuluan sistem LTI. Tujuan dan manfaat dari analogi. Sistem linear tim invarian atau LTI memberikan pemahaman yang mendalam tentang kesetaraan antara sistem listrik dan mekanik. Analogi ini memperkuat analisis sistem dinamik dalam berbagai aplikasi teknik. Berikut di sini ada konsep dasar LTI, memahami linearitas dan time invariance. Sistem linear time invariant atau LTI mengedepankan prinsip linearitas dan time invariant, di mana respon sistem terhadap kombinasi input merupakan kombinasi respons masing-masing input yang tidak berubah seiring waktu. Berikutnya komponen dasar dan analoginya. Rangkaian listrik RLC. Dalam rangkaian listrik terdapat 3 komponen pasif utama, yaitu yang pertama resistor. Resistor berfungsi menghambat aliran arus dan mendisipasi energi dalam bentuk panas. Hubungan tegangan arus mengikuti hukum Ohm. V dalam kurung T sama dengan R dalam kurung T. Kedua adalah induktor. Induktor berfungsi menyimpan energi dalam medan magnet tegangan berbanding lurus dengan laju perubahan arus. V dalam kurung T sama dengan L DI dalam kurung T atau DT. Ketiga ada kapasitor. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan energi dalam medan listrik arus berbanding lurus dengan laju perubahan tegangan I dalam kurung T sama dengan J dV dalam kurung T atau DT. Sistem mekanik, massa, pegas, dan peredam. Sistem mekanik translasi memiliki komponen analog. Peredam damper B memberikan gaya resistif proporsional dengan kecepatan mendisipasi energi V dalam kurung T sama dengan B V dalam kurung T sama dengan B dx dalam kurung T atau dt. Massa berfungsi untuk menyimpan energi kinetik. Gaya diperlukan untuk mengubah momentum V dalam kurung T sama dengan M dV dalam kurung T atau dt sama dengan md kuadrat x dalam kurung T atau dt kuadrat. Pegas berfungsi menyimpan energi potensial elastis. Gaya proporsional dengan perpindahan V F dalam kurung T sama dengan K Kx dalam kurung T. Selanjutnya, tabel analogi listrik dan mekanik. Besaran listrik tegangan simbolnya V, besaran mekanik gaya simbolnya V F, besaran mekanik arus simbolnya I, besaran mekanik kecepatan simbolnya V atau Gx atau dt. Besaran listrik muatan simbolnya Q, besaran mekanik perpindahan simbolnya X, resistansi simbolnya R, besaran mekanik koefisiensi redaman simbolnya B, besaran listrik induktansi simbolnya L, besaran mekanik massa simbolnya M, besaran listrik kapasitansi
besaran mekanik, kelenturan dalam kurung 1/K, simbolnya 1. Terus besaran listrik, impedansi, simbolnya Z, besaran mekanik, impedansi mekanik, simbolnya Z. Selanjutnya persamaan diferensial RLC dan massa gas. Rangkaian RLC seri harapkan untuk dengan kincap pada rangkaian RLC seri dengan sumber dengan V N huruf T. L kali D kuadrat I atau D kuadrat ditambah R kali D I atau per D atau DT ditambah I per C kali I sama dengan D dV IN atau DT dalam bentuk dengan kapasitor I C LC kali B kuadrat I C per atau DT kuadrat tambah RC kali DV C atau DT tambah VC sama dengan V in. Sistem massa gas perdam terdapat penentuan kedua pada sistem mekanik dengan gaya eksternal F M dikali D M dikali D kuadrat X atau DT kuadrat tambah D dikali DX atau DT ditambah K dikali X dengan M. Selanjutnya karakteristik dinamik frekuensi natural. Kuda sistem memiliki frekuensi natural osilasi tak teredam. Listrik omega dengan 1 per akar LC. Mekanik omega sama dengan akar K per M. Rasio peredaman rasio bukan perilaku respon. Listrik dengan R per 2 akar C per L. Mekanik sama dengan B per 2 akar MK. Klasifikasi respon berdasarkan nilai sistem dapat berperilaku under damped, osilasi dengan amplitudo menurun. Critical damped kembali ke keseimbangan kecepatan osilasi. Over damped kembali ke keseimbangan lambat tanpa osilasi. Aplikasi praktis sistem listrik dan mekanik. Transfer fungsi kedua sistem dapat dianalisis menggunakan transformasi Leclerc dengan fungsi transfer yang setara. HS sama dengan Y, SFS sama dengan 1 per A2 S kuadrat plus A1 S plus A0. Respon frekuensi analisis respon frekuensi menggunakan substitusi S sama dengan YW menghasilkan diagram Bode yang analog untuk kedua sistem. Desain dan kontrol. Teknik desain dari satu domain dapat diterapkan ke domain lain. Misalnya filter listrik analog dengan sistem suspensi mekanik, peredam dinamik dalam mekanik analog dengan filter NOx dengan elektronik. Dan kontrol PID dapat diterapkan pada kedua sistem. Manfaat analogi: 1. Transfer pengetahuan. Insinyur dapat mengaplikasikan pemahaman dari suatu dominan ke dominan lain. 2. Simulasi sistem mekanik kompleks dapat disimulasikan menggunakan rangkaian listrik analog komputer. 3. Pendidikan konsep abstrak dalam satu
dapat dijelaskan menggunakan intuisi dari domain lain. 4. Optimasi desain. Solusi optimal dari suatu domain dapat diadaptasi ke domain lain. Keterbatasan analogi meskipun sangat berbeda, analogi memiliki keterbatasan. Efek non-linear, saturasi, gesekan homolog tidak selalu dimiliki. Padaan langsung, faktor lingkungan, tempat atur, tambahan, mengurangi sistem secara berbeda. Implementasi fisik memiliki batasan praktis yang dapat berbeda. Roaming antara komponen dapat berbeda karakteristik. Kesimpulan, analog antara sistem rangkaian listrik RLC dan sistem mekanik massa pegang peredam mendemonstrasikan bagaimana sistem fisik yang berbeda dapat dimodelkan dengan persamaan diferensi LTI yang identik secara matematis, di mana resistor, induktor, dan kapasitor dalam rangkaian listrik berkompendensi dengan peredam massa dan pagas dalam sistem mekanik. Kesetaraan ini memungkinkan transfer pengetahuan antar domain menggunakan teknik analisis yang sama, transformasi lead spec, respon frekuensi, fungsi transfer, serta aplikasi strategi desain dan kontrol yang analog. Pemahaman mendalam tentang analog ini merupakan keterampilan fundamental bagi insinyur modern karena memungkinkan pendekatan unified dalam menyelesaikan berbagai masalah teknik yang pada dasarnya diatur oleh prinsip matematis yang sama, sekaligus membuka peluang untuk simulasi lintas domain dan optimalisasi desain yang lebih efisien.